Assalamualaikum, senang bertemu kembali dengan kalian dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Apakah kalian sudah siap? Silakan buka buku catatan, buku paket, serta alat tulisnya. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai pangkat nol, pangkat negatif, serta bentuk akar. Kalian sudah siap? Silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Yang pertama adalah bilangan real tak nol yang berpangkat nol. Perhatikan dulu notasi berikut, 5749 ini bisa kita tulis menjadi 5000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 9. 5000 kita buat menjadi perkalian 5 kali 1000, 700 menjadi perkalian 7 dikali 100, 40 adalah 4 kali 10, maka 9 adalah 9 dikali 1. Nah, kita ubah 5 kali 1000 itu menjadi bentuk pangkat. Jadi dia menjadi 5 dikali 10, 1000 itu adalah 1000 ini adalah 10 pangkat 3. Ditambah, ini kita tulis menjadi 7 dikali 10 pangkat 2. Dan ini kita tulis menjadi 4 kali 10 pangkat 1. Maka ini adalah 9 dikali 10 pangkat. Nah, kalau kita perhatikan, lihat urutan pangkatnya. Ini adalah pangkat 3. Pangkat 2, pangkat 1, dia turun kan? Berpola, dia maka di sini adalah 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Kita perhatikan 10 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan membuktikan suatu bilangan pangkat 0 itu 1 dengan menggunakan sifat dari operasi pembagian. Nah, kita lihat di sini 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Berdasarkan sifatnya maka ini menjadi 4 pangkat 4 dikurangi 4, yaitu 4 pangkat 0. Ya. Kemudian hitung hasil operasinya. 4 pangkat 4 itu artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ini dibagi 4 pangkat 4 juga sama 4 kali 4 kali 4 kali 4. Maka ini kalau kita sederhanakan, nah ini hasilnya adalah 1. Jadi dapat kita simpulkan ini 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Tuh. Nah, untuk tabel berikutnya, baris-baris berikutnya bisa kalian coba sendiri. Nah, jadi pangkat 0 untuk setiap A, bilangan real tak 0, A pangkat 0 itu bernilai 1. Cara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi, nanti kalau ada misalkan 3 pangkat 0, hasilnya pasti 1. Kalau bilangnya negatif, negatif 7 pangkat 0, ini juga hasilnya adalah 1. Tapi berbeda dengan kalau begini, negatif, nah 7 pangkat 0, yang dipangkatkan, ini maaf, misalkan ini. Nah, negatif 7 pangkat 0. Nah, ini kan yang dipangkatkan 0-nya adalah 7. Berarti hasilnya negatif 1. Itu ya. Jadi semua bilangan yang berpangkat 0 kecuali 0, dia hasilnya 1. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif. Nah, ini 1 per 2 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 1. Gunakan sifat pembagian perpangkatan.
Nah, 1 kita tadi sudah tahu kalau 1 ini itu kalau basisnya diganti basis 2, dia sama dengan 2 pangkat 0. Ya. Kemudian 2 pangkat 1, kita tulis tetap 2 pangkat 1. Nah, kita gunakan sifat pembagian perpangkatan, dia menjadi 2 pangkat 0 dikurangi 1. Maka ini hasilnya adalah 2 pangkat negatif 1. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan, ini, dan ini ya. Nah, jadi 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Tuh. Coba sekarang satu lagi yang ini, barisan berikutnya. Seperti tadi, 1 itu adalah 2 pangkat 0 per 2 pangkat 2. Maka dia menjadi 2 pangkat 0 dikurangi 2. Sama dengan 2 pangkat negatif 2. Lalu kita ambil kesimpulan bahwa 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Ya. Nah, jadi secara umum, untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N-nya bilangan bulat, maka akan berlaku ini. Akan berlaku ini. Nah, A pangkat negatif 1, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0 dan A-nya bilangan real dan N-nya bilangan bulat. Nah, kita ambil contoh ke soal. Hitunglah nilai perpangkatan berikut ini. 2 pangkat negatif 3. Nah, kalau berdasarkan definisinya, kan kalau 2 pangkat 3 kita tahu artinya adalah 2 dikali 2 kali 2. Nah, kalau 2 pangkat negatif 3, artinya diulang sebanyak berapa kali? Nah, makanya kita ubah dia menjadi pangkat positif dulu. Nah, tadi dari secara umum, bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 2 pangkat negatif 3 itu sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3. Ini sama dengan 1 per, nah 2 pangkat 3 artinya apa? Yang ini, yaitu 8. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini 2,3 dipangkatkan 3 dikali 2,3 dipangkatkan 3 sama dengan, ini karena basisnya sudah sama, bilang pokoknya sudah sama, berarti ini adalah perkalian perpangkatan. Maka pangkatnya dijumlahkan. Dia menjadi 2,3 pangkat 0. Itu 1. Nah, yang berikutnya adalah menyederhanakan. Sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Jadi hasilnya harus bilangan yang berpangkat negatif. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Ini sama dengan 5 pangkat 5 dikurangi 2. Oh, sama dengan 5 pangkat 3. Nah, kalau ini kan pangkatnya masih positif. Kita harus merubahnya menjadi pangkat negatif sesuai dengan soal. Perintah di soal ya. Jadi dia menjadi 1 per 5 pangkat negatif 3. Tuh. Selanjutnya, ini soal yang berikutnya. Sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Sekarang hasilnya harus positif. 1 per A pangkat 3 ini sudah positif. B pangkat 1 udah positif. C pangkat negatif 4. Nah, yang C pangkat negatif 4 inilah yang kita ubah menjadi positif. Berarti ini sama dengan 1 per, ini A pangkat 3 tetap B. Nah, C pangkat negatif 4 itu kita ubah dia menjadi 1 per C pangkat 4. Tuh. Nah, ini sama saja dengan 1 per A pangkat 3. B dikali, balikannya, C pangkat 4 per 1. Hasilnya menjadi C pangkat 4 per A pangkat 3 B. Nah, ini semua pangkatnya sudah positif.
Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu tentang bentuk akar. Belum masuk ke bentuk akar, kita harus tahu dulu tentang bilangan kuadrat. Apa saja bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat itu kita mulai dari 1 dikuadratkan, 1. 2 kuadrat, 4. 3 kuadrat, 9. 4 kuadrat, 16, 5 kuadrat, 25, dan seterusnya. Nah, inilah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan bilangan kuadrat. Untuk apa bilangan kuadrat itu? Nah, ini maksudnya ke sini. Nih, berapakah nilai dari akar 25? Kita tahu akar 25 adalah 5. Mengapa? Karena 5 dikalikan 5 hasilnya 25. Ya. Kemudian berapakah akar 64? Jawabnya adalah 8. Kenapa? Karena 8 kuadrat adalah 64. Sama ini juga akar 169, berapa hasilnya? 13. Karena 13 kuadrat hasilnya 169. Nah, sekarang akar 5 berapa? Adakah suatu bilangan dikuadratkan yang hasilnya 5? Nah, begitu juga dengan ini. Akar 6. Adakah suatu bilangan kalau dikuadratkan hasilnya 6? Yang akar 14. Adakah suatu bilangan kalau dikuadratkan hasilnya 14? Nah, tentu 5, 6, dan 14 bukan termasuk bilangan kuadrat. Maka di sini tidak ada bilangan rasional yang bisa mewakili nilai akar 5, akar 6, dan akar 14. Kita lihat definisi dari bilangan dari bentuk akar. Nah, berikut adalah definisi dari bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional, yakni bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B. A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Bilangan akar merupakan bilangan yang terdapat di dalam tanda akar yang disebut dengan tanda akar. Nah, jadi kalau seperti ini akar 25 kan ada bilangan rasional yang mewakili dari akar 25. Jadi akar 25 itu bukan bentuk akar. Sedangkan akar 5 tidak ada bilangan rasional yang memenuhi nilai akar 5. Jadi inilah yang disebut dengan bentuk akar. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk akar. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk seperti ini? Apakah ini termasuk bentuk akar atau bukan? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perlu menyederhanakan terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama adalah akar dari A kuadrat sama dengan A. Kedua, akar dari A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Ketiga, akar dari A per B sama dengan akar A per akar B. A-nya adalah dan B bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0. Maksudnya, seperti soal yang pertama, akar dari 12, kita akan memanfaatkan sifat yang kedua. Di sini ada akar dari perkalian dua buah bilangan. Nah, sehingga 12 akan kita rubah menjadi perkalian dua buah bilangan. Bisa juga lebih. Nah, sekarang kita 12 bisa diubah kita menjadi perkalian dua buah bilangan. 12 ini bisa 1 kali 12, bisa juga 2 dikali 6, bisa juga 3 dikali 4. Namun, kita harus memilih bilangan ini, pasangan-pasangan bilangan ini, mana yang salah satu pasangannya itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, kita lihat lagi bilangan kuadrat itu apa saja. Nah, yang ini.
bilangan kuadrat. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan seterusnya ya. Pasangan 3 kali 4. Kenapa? Karena 4 adalah bilangan kuadrat. Kalau kita ngambil yang 1 kali 12, tentu nggak ada 12 ya. 2 kali 6, nah 2 dan 6 juga bukan termasuk bilangan kuadrat. Jadi kita pilih yang 3 kali 4. Jadi akar 12-nya kita ubah dia menjadi perkalian. 3 dikali 4. Nah ini hasilnya adalah pakai sifat yang nomor 2, berarti sama saja dengan akar 3 dikali akar 4. Nah, akar 3 dia termasuk bentuk akar karena tidak ada bilangan rasional yang mewakili akar 3. Ini dikalikan akar 4 adalah 2. Kita sederhanakan penulisannya menjadi 2 akar 3. Jadi akar 12 sama dengan 2 akar 3. Begitu juga dengan akar 48. Coba menurut kalian akar 48 itu berarti berapa kali berapa? Dia bisa 2 dikali 24. Kalau 3 dikali 11. Nah, di sini kita ketemu 16. 16 adalah bilangan kuadrat. Nah, yang ini nih ada. Ya, berarti kita pakai akar. 48 itu adalah akar dari 16 dikali 3. Sama dengan akar 16 dikali akar 3. Akar 16 adalah 4 akar 3. Gitu. Nah, sekarang akar 147. Coba saya sini ya. Dia menjadi perkalian berapa? Itu 49 dikali 3. Akar 49 7. Oh, dulu ya. Akar 49 dikali akar 3. Akar 49 adalah 7 akar 3. Itu ya. Selanjutnya ke operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar itu ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian bentuk akar, serta pembagian bentuk akar. Kalau penjumlahan dan pengurangan, misalkan P akar A ditambah Q akar A, hasilnya sama dengan P ditambah Q akar A. Jadi dengan syarat bentuk akarnya udah sama ya. Di sini akar A, ini akar A. Tuh. Nah, contohnya gini. Akar 8 ditambah 3 akar 18 dikurangi akar 32. Maka ini kan akar 8, akar 18, akar 32. Bentuk akarnya belum sama. Kita harus menyamakan dulu. Caranya gimana? Kita sederhanakan. Sederhanakan akar 8, akar 18, dan akar 32 menjadi bentuk akar yang sama. Akar 8. Nah, misalnya di sini akar 8 itu kita ubah menjadi 8 itu 4 kali 2. Gitu ya. Akar 18 kita ubah menjadi akar 9 kali 2. Bahkan 32 kita ubah menjadi akar 16 dikali 2. Nah, kita pakai sifat yang tadi. Akar 4 kali akar 2 ditambah 3 dikali akar 9 dikali akar 2 dikurangi akar 16 dikali akar 2. Akar 4-nya adalah 2 akar 2. Yang ini 3 ditambah 3. Akar 9 dikali akar 2 dia menjadi 3 akar 2. Nah, ini jangan lupa. 3 ini tulis ke sini, akar 3 yang itu dari akar 9. Dikurangi 4 akar 2. Nah, ini bentuk akarnya sudah sama. Semuanya adalah akar 2. Nah, baru kita bisa jumlahkan. Berarti 2 ditambah, ini 3 kali 3 adalah 9, dikurangi 4. Itu dalam kurung akar 2. Maka dia menjadi 2 tambah 9, 11 dikurangi 4 adalah
7 akar 2. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian bentuk akar? Jika P akar A dikali Q akar B sama dengan PQ kalikan akar AB. Nah, kalau ini bentuk akarnya berbeda tidak masalah. Ya. Nah, contohnya 3 akar 2 dikali 5 akar 6, maka sama dengan 3 dikalikan 5, kemudian dikalikan akar 2 dikali 6. Tuh. 3 kali 5-nya 15. Sini akar 2 kali 6, 12. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena akar 12 itu belum sederhana, masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan seperti tadi, ubah menjadi perkalian berapa? Itu 4 dikalikan 3. Jadi 15 akar 4 dikali akar 3. 15 dikali akar 4 adalah 2 di akar 3. Hasilnya 30 akar 3. Nah, selanjutnya yang pembagian. P akar A dibagi Q akar B ini sama dengan P per Q kalikan akar dari A per B. Ini contohnya, kita lihat di contoh. Ini sama dengan, berarti ini yang P, ini yang Q, ini yang P, ini yang Q, berarti 24 per 36. Kali ini yang A, ini yang B, berarti akar 20 per 5. Nah, 24 dengan 36 kita masing-masing misalkan dibagi 4, bagi 4 dapat 6, bagi 4 dapat 9. Oh, 6 dengan 9 bisa dibagi lagi. Bagi 3 dapat 2, bagi 3 dapat 3. Jadi 2 per 3. Akar dari ini 20, coret dengan 5 ya, 20 bagi 5, hasilnya adalah 4, akar 4. 2 per 3, akar 4 adalah 2. Jadi hasilnya 4 per 3. Demikianlah penjelasan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.